Kembalinya Raja Serigala. Bab 89 Keahlian Sun Yuan. Tidak ada komentar. Su Jiao melompat keluar dan berkata dengan nada meremehkan, saya pikir kamu hanya mengada-ada. Kau sama sekali tidak tahu tentang 13 jahitan. Kau mengarang semua ini, kan? Sekarang kebenaran telah terungkap, apalagi yang ingin kamu katakan? Lupakan saja, lupakan saja. Sun Yuan tertawa. Su Jiao tidak ingin membiarkan Chen Fan lolos begitu saja. Dia menatapnya dengan tatapan tajam dan berkata, Kakek Sun, kamu tidak perlu memberinya muka. Penipu pengecut seperti ini harus diberi pelajaran. Lihat apakah dia berani tidak melakukannya lagi di masa mendatang. Sun Yuan menggelengkan kepalanya, mengapa seekor burung pipit harus peduli dengan angsa? Aku akan pergi menemui ayahmu sekarang juga. Sun Yuan menatap Su Ping di kursi roda. Dia datang ke rumah Su untuk berobat setengah bulan yang lalu. Saat itu, kondisi Su Ping belum banyak memburuk. Sekarang, setengah bulan kemudian, Su Ping benar-benar hampir kehabisan tenaga. Su Ping mengangkat kepalanya dan menatap Sun Yuan di sampingnya, bisakah Guru Sun menyembuhkan penyakitku? Tentu saja. Sun Yuan mengangguk. Hebat sekali. Su Ping merasa seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat, dan dia merasa jauh lebih segar. Kemarilah, cepat berikan Sun Sengshu 100 juta untuk pengobatannya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkesiap dan tidak dapat menahan diri untuk mengagumi kemurahan hati Su Ping. Namun, Chen Fan yang berdiri di sampingnya bahkan tidak berkedip, seolah-olah biaya pengobatan sebesar 100 juta tidak layak disebutkan di depannya. Semua ini dilihat oleh Su Shou yang berdiri di sampingnya. Dia tidak mengerti mengapa Chen Fan begitu tenang. Chen Fan, ayo pergi. Xia Simo ingin pergi. Dia tahu betul kemampuan Chen Fan, dia bukan dokter, tidak punya keterampilan medis, dan tidak bisa menyelamatkan Su Ping. Chen Fan tentu saja tahu kekhawatiran Xia Simo. Dia memegang tangan Xia Simo dan berkata, jangan khawatir, aku akan berjalan saja dan menonton. Aku tidak akan ikut campur. Xia Simo awalnya menolak, tetapi Chen Fan menarik dua kursi, menyilangkan kaki, dan dengan senang hati memainkan game Candi Krus. Adegan beralih ke Sun Yuan. Dia melirik biaya pengobatan 100 juta di atas meja dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya tidak akan menyia-nyiakan kata-kata saya. Saya akan langsung menyuntik keluarga Su. Sun Yuan bukanlah dokter yang curang. Dia adalah dokter yang cakap dan bertanggung jawab. Dia membuka kotak medis dan mengeluarkan jarum perak untuk disinfeksi. Saya akan memberikan akupuntur dasar terlebih dahulu untuk mengisi kembali darah Anda. Kemudian, Sun Yuan mengeluarkan sebaris jarum perak lainnya dan berkata kepada Su Ping, Tuan Su, saya akan menggunakan 13 jarum aneh pada Anda selanjutnya. Dari 13 jarum kimen, yang pertama adalah yang paling menyakitkan, jadi kamu harus bersabar. Su Ping tertawa terbahak-bahak, Sun Sengshu, silakan saja. Jika aku, Su Ping, berteriak kesakitan, aku bukan lagi Su Ping. Sun Yuan mengambil jarum perak dan menusukkan jarum ke titik akupuntur Su Ping. Untuk beberapa saat, terjadi keheningan. Semua orang menunggu Su Ping berteriak kesakitan, tetapi Su Ping tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Sun Sengshu, kenapa? Sun Yuan tertegun sejenak. Dia telah melakukan semua ini sesuai dengan instruksi Gu Changfeng, jadi bagaimana mungkin tidak ada reaksi? Chen Fan, yang baru saja menyelesaikan satu level, menghela nafas, gampang. Siapa yang menyuruhmu bicara? Su Jiao menatap Chen Fan dengan niat jahat. Sun Yuan melirik Chen Fan dengan tidak puas. Dia sangat tidak puas dengan seorang anak muda yang menunjuk-nunjuknya dengan jari, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menusukkan jarum kedua ke titik akupuntur. Chen Fan tersenyum pahit, terlalu berat. Meskipun dia menukar anggur dengan Gu Changfeng untuk 13 jarum kimen, pencapaian Chen Fan dalam 13 jarum kimen tidak jauh lebih buruk daripada Gu Changfeng. Sekarang setelah Sun Yuan mengambil tindakan, dia langsung melihat masalahnya. Sun Yuan menahan amarahnya dan terus mencari titik akupuntur ketiga dan menusuknya. Chen Fan tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Sun Yuan ini hanya meniru orang lain dan sama sekali tidak memahami esensi dari 13 jarum kimen. Itu mati. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong di sampingku? Sun Yuan tak dapat menahannya lagi, kadang terlalu berat, kadang terlalu ringan, kadang tidak pada tempatnya, seperti kau mengenal 13 jarum kimen. Su Jiao pun berteriak dengan marah, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan mencabik-cabik mulutmu yang bau dan tidak berguna itu. Chen Fan menatap Su Jiao yang pemarah, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia semakin menyukainya. Saya tidak ingin terus membicarakannya, tetapi tekniknya memang bermasalah sejak awal, jadi apa yang dapat saya lakukan? Mata penonton tajam. Kesalahan yang nyata seperti itu harus ditunjukkan. Tapi jangan khawatir, lain kali aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun, aku janji. Karena, sebelum Chen Fan bisa mengatakan apapun, Su Ping hanya terbatuk cepat. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk, engah. Seteguk darah kental menyembur keluar dari mulut Su Ping. Wajah Su Ping langsung berubah sepucat kertas. Bab 90 hidup dan mati. Ayah, ada apa denganmu? Su Jiao menjerit dan kemudian jatuh menimpa Su Ping sambil menangis terseduh-seduh. Su Shou juga tertegun, dan langsung menatap Sun Yuan dengan niat buruk. Sun Sengshu, apa yang terjadi?
Sun Yuan berdiri di sana seperti orang bodoh, tangan dan kakinya gemetar tanpa disadari, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu. Mengapa ini terjadi? Su Shou melotot ke arah Sun Yuan, kemarilah, tangkap Sun Yuan untukku. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Chen Fan akhirnya menyelesaikan satu level Candi Krus, merakit ponselnya, dan berjalan keluar. Su Shou dan Sun Yuan mengalihkan pandangan mereka ke arah Chen Fan dengan tajam. Biar aku saja. Chen Fan berkata santai, lalu berjalan ke arah Su Ping dan mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi Su Ping. Apa? Siapa yang menyuruhmu mendekati ayahku? Su Jiao mendorong Chen Fan yang mengulurkan tangannya. Dasar penipu pembohong, kalau berani dekat-dekat dengan ayahku lagi, aku bunuh kau. Su Jiao mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan dengan tatapan tak kenal takut. Minggir. Pupil mata Chen Fan mengecil, dan aura bawaan menguasainya. Rumah kecil itu tiba-tiba menjadi pengap, membuatnya sulit bernapas. Su Jiao menatap Chen Fan dan perlahan kehilangan pandangannya. Dia takut Chen Fan di depannya seperti harimau ganas. Aura yang kuat memaksanya minggir dengan patuh. Chen Fan berjongkok dan terlebih dahulu memeriksa denyut nadi Su Ping. Kemudian, dia mendapati Sun Yuan dengan wajah tanpa ekspresi dan melihat bahwa dia baru saja memberikan suntikan pertama. Dengan kuat dia menusukkannya ke bawah. Engah. Su Ping memuntahkan seteguk darah lagi, dan pembuluh darah di wajahnya menonjol seperti gunung. Dia terus mengerang dari sudut mulutnya, seolah-olah dia sedang merasakan sakit yang amat sangat. Keluarga Su tercengang. Apa yang kau lakukan pada ayahku, bajingan? Aku akan membunuhmu. Su Jiao bagaikan seekor tikus tanah, siap melawan Chen Fan sampai mati. Sun Yuan menarik Su Jiao dan berkata, Nona Su, tolong jangan menyela. Adik kecil ini menyelamatkan Patriark Su. Su Jiao berbalik, apa maksudmu? Yang pertama dari 13 jarum kimen disebut penciptaan langit dan bumi. Suntikan ini seperti awal dari dunia baru. Tentu saja, suntikan pertama akan disertai dengan rasa sakit yang hebat. Saya pernah melihat guru saya melakukan 13 jarum kimen sebelumnya. Rasa sakit yang disebabkan oleh jarum pertama yang menciptakan dunia persis seperti ini. Su Jiao melirik ayahnya dengan cemas, lalu menggertakkan giginya dan berkata, aku akan percaya padamu sekali ini. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, tidak seorang pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Chen Fan melanjutkan dan tiba pada posisi di mana Sun Yuan baru saja memasukkan jarum kedua, dan dengan hati-hati menarik keluar sebagian kecil jarum perak. Panggilan. Nafas menyegarkan perlahan terpancar dari jarum perak. Batuk-batuk. Su Ping terbatuk 2 kali, dan kemudian pembuluh darah di wajahnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wajahnya menjadi kemerahan dan berkilau, dan rasa sakit yang menyayat hati menghilang sepenuhnya. Ya ampun, ini benar-benar 13 jahitan kimen. Sun Yuan begitu gembira hingga dia menatap teknik Chen Fan. Namun, Chen Fan melanjutkan, langsung mencabut jarum ketiga, dan menusukkan jarum sedikit ke kiri titik akupuntur. Panggilan. Perasaan akan permulaan surga dan bumi, saat segala sesuatu hidup kembali, merasukiku. Sun Yuan berlutut di tanah dengan gembira, ya, ini adalah jarum ketiga kimen 13. Jarum keempat ini harus ditusukkan ke titik akupuntur Tiantu, yang disebut bunga musim semi. Benar saja, Chen Fan mengambil jarum keempat dan menusukkannya ke titik Tiantu. Wah! Seluruh ruangan dipenuhi aroma bunga. Chen Fan melanjutkan, memompa udara ke dalam jarum-jarum perak itu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan ganas menusukkan jarum-jarum itu ke tempat yang tepat. Dan Sun Yuan yang ada di sebelahnya begitu gembira hingga dia terus menangis. Tembakan kelima, sebuah wahyu. Jarum ke-6, deru angin yang kembali. Jarum ke-10, Ki menunjuk kedantian. Saat Chen Fan mengambil jarum terakhir, Sun Yuan sudah berkeringat deras. Dia tahu bahwa tembakan terakhir ini adalah masalah hidup dan mati. Semua orang juga menatap Chen Fan dengan saksama, menunggu tembakan terakhir Chen Fan untuk membuat keputusan akhir. Dentang. Chen Fan menusukkan jarum terakhir ke titik akupuntur Bai Hui milik Su Ping. Jarum itu jatuh, bagaikan palu berat yang memukul bel. Namun tak ada suara, setenang air. Setelah 13 jarum, Su Ping hanya perlu beristirahat sebentar, dan kakinya perlahan akan kembali terasa. Setelah melakukan 13 jarum kimen, Chen Fan merasa seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras. Dia menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, tetapi sebelum dia bisa menyesapnya, sebuah pedang telah ditekan ke tenggorokan Chen Fan.